Amin. Kembali lagi nih di Bersega Bincang-bincang asik Alas Putiga. Nah, di podcast kali ini nih kita mau ngapain sih, Syam? Rumpi kayaknya dah. Rumpi? Iya. Ih, baru kelar puasa udah ngumpi-ngumpi iya. aja. Udah ada salahnya. Aduh. Skor deh. Iya. Nah, jadi kita nih di sebelah kita nih ada tamu-tamu keren nih. Siapa ya? Sebelum kita mulai ngobrol bareng nih sama tamu-tamu kita kenalan dulu nggak sih, Kak? Tak kenal maka tak sayang. Terus apa lagi? Gue lupa. Gue juga lupa. Ya. Ya, nggak jadi lah. Lanjut. Ya. Kenalan dong dari paling dari dulu. samping gua namanya siapa? Kenalin gue Jauna. Ini yang jilbabin. Nama gue Akila Safa. Ada nih. Pandoping. Iya. Ya. Kenalin, nama gua Areta. Nah, ini Bingung mau bahas apa lu? Pada mau bahas apa sih? Boleh nggak sih di-spill itu? tar dulu, tanya dulu nggak sih? Liburan kemarin tuh gimana sih? Bener banget itu. Asik gak sih liburan kemarin? Asik banget dong. Biasa aja sih menurut gua. Asik. Kurang lama ya? Soalnya gua nggak punya kampung. Iya. Jadi Jadi ya. B ada mana ya? apa tuh? B. Punya plat B. Kita apa? Betawi. Enggak. Enggak, gua emang nggak punya kampung sih. Gua orang Jawa. Terus nggak pulang kampung gitu tuh temen-temen kayak kebaca buku gitu nggak sih? Pas liburan kemarin apa bukunya tuh ditinggal gitu aja, didiemin gitu? Gua sih baca buku. Gue juga. Masa? Iya dong. Kan? Pasti bukan baca buku pelajaran. Waduh. Buku pelajaran mah bosen. Aduh. Aduh, bener Islam. Terus lagi ya? Iya. Sekolah. Aduh. Di podcast lagi. Waduh. Capek banget gak sih? Assalamualaikum sekolah. Terus sih ngomong-ngomong baca buku nih ya, kita kepo banget nih buku apa aja yang dibaca sama kalian sama liburan bener gitu. banget Ya nggak sih, Syam? Kepo Ya kan siapa tahu kita nambah Nambah kayak ilmu. penasaran kan sama bukunya kan, ya Bener, kan? Coba deh, mau siapa dulu nih? Iya, Atau coba dulu kita nih. tunjuk nggak sih? Hah? Kita tunjuk nggak sih? Boleh? Lu aja dah. Lu aja, Lu aja. lu aja. Oke, ini Ya. dia. Yuk, apa? Yaudah. Ya nih, boleh dari Yaudah. namanya Jauna ya? Ya. Gue selama liburan mostly baca buku fantasi. Salah satunya tuh judulnya tuh Keajaiban Toko Kontong Nami yang karyanya Kiki. Orang Jepang nih berarti nih? Iya. Oh, Jepang. Bahasanya Aduh. bahasa Jepang juga nggak bukunya? Kalau gitu gue bisa baca dong. Oh iya. Kirain kan dari Jepang, apa dari Jepang, bahasanya juga Jepang gitu. Udah diterjemahin. Oh, terus Oh. Itu tuh isinya apaan sih kayak secara garis besar Iya. gitu deh. Nah, ini tentang tiga pencuri amatir gitu. Dia tuh kayak abis pulang nyuri barang apa gitu kan. Buset dia nyuri. Dan mereka nyari tempat persembunyian, terus ketemu ada satu tempat yang terbengkalai. Heeh. Itu namanya Toko Kontong Namiya. Oh. Dan mereka bermalam Iya, tuh iya, di situ. Terus Kan kalau ketemu tempat baru biasanya explore kan Ya, kita kan. kepo ya bener kepo banget. Terus tiba-tiba ada bunyi tek aja. Wah, Tapi apa tuh? nggak ada apa, ada surat masuk dari apa lubang pintu. Tikus kali ya? Serem. Tikus kali ya? Terus akhirnya mereka lihat kayak bingung kan. Heeh. Mereka lihat ada surat. Mereka karena mereka kepo, mereka buka tuh, mereka baca suratnya. Apaan tuh isinya tuh? Apa tuh? Surat isinya? Oh. Buat siapa kan gedungnya terbengkalai. Kan Buat gak setan. tahu. Ya, tahu. Dari setan tuh. Buat setan. Setan. Ih, nggak tahu. Ih, Serem. Lanjut. Jadi ternyata emang toko itu tuh apa dulunya pemilik sebelumnya buka jasa ini apa Kelontong. Itu toko kelontong Iya, tadi emang katanya. toko kelontong dia pemiliknya tuh apa nerima jasa konsultasi, jadi nulis surat kayak saran gitu. Banyak curhat gitu ya? Iya. Banyak ngomong kata gua. Nah, jadi akhirnya karena ini minta saran kan di suratnya kayak minta saran. Oh jadi kirim surat gitu ke Iya, tokonya ke gitu. tokonya. Kalau tokonya kan terbengkalai kan. Iya. Bro. Oh. Mereka kan nulis balasan ya. Jeng jeng. Karena mereka kayak ya udah tulis balasan nggak akan dibales gitu kan. terus. Terus nulis balasan terus biasanya kalau di tokonya tuh
balasannya taruh di kotak susu. Hmm. Di situ tuh ada kayak kotak susu gitu. Kotak Taruh susu? di situ. Kotak susu kardus. Kotak Susu. ya. Oh iya. Iya. Terus Ditaruh di situ terus gak lama dari mereka tarik itu balasan masuk. dari pintu lagi. Demi apa? Dari bawah gitu. Kayak Pakai magic nggak tuh? Setan tuh kayaknya tuh. Seram. Bacain ayat kursi nggak sih? Iya. Kalau gua jadi di situ gua spirit. Aku takut. Ada juga tuh anak-anak madrasah tuh baca surat. Apa Ilham bukan lu? Insya Allah ya. Lanjut. Iya, iya. penasaran kan? Ini Iya, aduh kayak kenapa obat kok gila. bisa kita baru balas tuh udah ada balasannya. Ya itu nggak sih kayak cenayang gitu nggak sih kayak maksudnya udah kebaca tiba-tiba udah ada balasannya gitu. Iya. Terus Penasaran kan? Makanya baca buku. Ya. nanya pakai Gantung baca gitu ya, baca gantung buku banget. tahu. Gak mau spoiler banyak. Jangan ngegantung kayak doi gue gitu dong. Sad girl, sad girl. Banget gue. Terus kalau itu kan kayak dari Jepang gitu kan, tokoh kelontong Namiya gitu. Terus dari cerita itu tuh ada nggak sih tokoh favorit? Apa sih? Tokoh favorit lo gitu? Aku paling suka itu pemilik tokonya yang dulu. Siapa? Siapa? Iya siapa? Pak Namiya. Kok bisa tahu ada? Kok bisa kenal? Kan diceritain. Oh Punya iya. toko itu ya? Dia punya toko kan namanya aja toko kelontong Namiya. Namiya tuh diambil dari nama Oh namanya si ini. bapaknya. Oh. Itu berarti bapaknya itu masih ada apa enggak di situ? Nah. Gak mau spoiler. Kalau misalnya di Indonesia kayak warung Madura ya istilahnya. Iya. Warung Madura. Warung Madura. Agen. Jauh. Toko konsul sama warung Madura beda. Ini dia toko kelontong. Tapi tempat konsul katanya. Toko konsul cuman pemilik itu buka konsul. Kalian buka konsul kayak Sekalian buka konsul. Jadi Dia kayak iseng aja gitu, cuman dia kerja dia sampingan. emang suka ngasih saran. Oh. Jadi akhirnya dia bisa. ngasih saran gitu ya. Kalau sarannya sesat diikutin gimana tuh? Lu kalau ada masalah mau gitu nggak Sam? Gak, gue pendem orangnya. Gak mau cerita. Nggak jadi curcol males. Gue sedih. Terus kalau kan udah nih dari Jauna cerita toko kelontong Namiya ya. Temen-temen yang kepo langsung aja nggak sih? Langsung beli nggak sih Bisa beli, bukunya bisa. ya nggak? Beli di sini. Beli di sini, beli Shopee di bawah. Jangan beli yang bajakan ya. Panjang kuning. Belinya yang asli ya. Tuh, terus lanjut. Nih kerudung pink bando, aku boneka. Kerincing. Bunyiin. Nah, kalau dari Akila nih, kamu baca buku apa nih selama liburan? Seru nggak? Seru nggak mau? Seru dong, seru. Kalau nggak seru pulang. Astagfirullah. Itu di luar situ ya. Enggak. Kalau nggak seru pulang pokoknya gue nggak mau. Sebenarnya mostly aku lebih sering baca genre Ih, jaksel romance. banget dah ngomongnya mostly. Mostly. Literally gitu ya. Lanjut jaksel habis. Ya aku biasanya lebih sering baca genre yang romance. Cuman Pas dulu. itu seru banget. Romance for life. Ya for For life. life. Ya. Maaf ya bukan jaksel, gue Tangerang pinggiran. Apa tuh? Bukan gue ceger. Kan Bintaro. Lanjut. Ini ada salah satu genre dari fantasi yang memikat gue gitu, kayak gue interesting banget buat baca ini. Wow, apa tuh? Penasaran nggak nih? Penasaran. Gantung kayak dia ya. Iya, Wah, tenang aja. Bawa bukunya kesini kalau gantung. Lanjut. Lu udah pada kenal gak sih sama penulis namanya Matt Haig? Kenal gak tuh? Gue tahu. Kenal nggak sama? Lu nggak kenal? Gue tahu. Iya, apa? Itu tuh salah satu penulis buku self improvement. Nah, Si bagus dong, berarti. Tapi tapi aku bukan mau bahas yang itu. bahas apa? Aku mau bahas salah satu karya dia Hah? genre fantasi yaitu The Midnight Library. The Midnight Library. Library. Apa Apa tuh? itu artinya? Iya, gue paham. Nah, artinya itu saat perpustakaan malam. Perpustakaan malam. Tapi ngapain malam-malam di Nah, Iya. penasaran nggak? Serem nggak sih? Mendingan gue di rumah makan. Penasaran nggak tuh? Penasaran Iya, nggak? ngapain? Sekolah gitu. Dan mau maaf ya ceweknya Hisham gak bermaksud. Nanti cewek gue nonton gak? Lanjut. Ngapain dari perpustakaan malam? Nah, jadi aku
aku sebut aja ya tokoh utamanya ya. Ya, sok. Jadi ini ada wanita muda namanya Nora Shade. Jadi dia itu dihadapkan sama Nora Shade. Nurbaya. Apa sih? Nora Apa sih? Shade. Nora Shade. Iya. Nora aja Nora. Dia Nora. Gue orang Indonesia. Iya, dan si Nora ini tuh dihadapkan sama kehidupan yang rumit. Cuma nih, kehidupan rumitnya tuh beda sama kita. Ya beda dong. Kalau kita tuh kan kayak kehidupan rumit tuh kayak percintaan, terus kayak belajar yang lain kayak Nah, itu udah banget lah. Nah, kalau ini kehidupan rumitnya itu justru ada di diri dia sendiri. Jadi dia bermasalah sama dirinya sendiri gitu. Iya, justru malah karena dirinya dia jadi membuat hidup dia tuh rumit. Oh, jadi kayak dia tuh udah rumit, dibikin rumit lagi sama dia sendiri gitu ya. Waduh. Nah, terus gimana tuh? Karena kenapa dia bikin kehidupan dia rumit? Karena dia ngerasa tuh kalau dirinya tuh nggak worth it untuk orang-orang di sekitar dia. Dia ngerasa kalau dia nggak berguna. Oh, kayak itu ya Ken. Never So enough for someone gitu ya. Nah, ya ya. ada kan itu udah bahasa Inggris gua. Tinggi itu 50. Belajar. Nah, terus akhirnya sampai nih di titik dimana dia kayak udah gue udah capek banget, kayak dia udah putus asa nggak tahu udah lagi. down banget gitu ya. Iya udah down banget, dia udah nggak tahu lagi harus gimana. Pernah lagi begitu? Akhirnya ini boleh disebut nggak nih? Ini kayak ada kata Boleh. Agak trigger. gitu ya. Terus akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Oh, duh, sedih banget. Cuman Reinkarnasi ya? enggak dong, enggak. Enggak. Ya. Cuman dia di satu malam itu ada di sebuah perpustakaan. Yang tadi aku bilang perpustakaan malam. Itu berarti bukan cerita anak sekolah gitu ya? Bukan. Jadi kayak perpustakaan malam itu bukan Dia perpustakaan cuma malam sendiri. sekolah. Bukan. Ini ada semi horornya. Enggak dong. Ini justru masuk. Romance, rumah. Fantasi. Romance fantasi kan tapi enggak. Ya. Tadi bilangnya romance, orang perpustakaan Itu kalau aku baca buku liburan tuh banyak kan genre romance, cuman nih salah satu genre fantasi yang berarti memikat gue aku yang gitu. salah nangkep ya? Iya. Iya, lu salah. Iya maaf ya, lanjut. Sampai mana tuh? Sampai mana Sam? Perpustakaan malam. Lanjut. Menurut kalian tuh perpustakaan yang malam itu nyata atau enggak? Nyata? Nyata di mana? Tapi emang lu pernah Nyata perpustakaan enggak? malam-malam? Enggak pernah gua perpustakaan. Ya udah, Ya nggak udah. tahu kan lu? Nyata enggak? Mimpi kali. Mana ada perpustakaan Tapi yang buka ini tuh malam-malam. nyata sama mimpi Nggak bergabung. ada ya, Ge? Di Di mana? drakor ituan. Kehidupan nyata. Kan lu nanyanya ituan. Ya, perpustakaan berarti malam. nyata ya menurut kalian ya. Tapi ada. dia tuh sebenarnya perpustakaannya itu nggak nyata, tapi dia ngejalanin ada di dalam perpustakaan itu dia nyata. Di mimpi. Paham enggak? Suara apa tuh? Suara mana itu? Lu jangan nakut-nakutin ya, Ge. Lah gua itu emang ada suara. Ya udah enggak usah nakut-nakutin. Ini kok jadi horor begini sih? Kok jadi horor? Stop ya. Ya, Lanjut maaf. lagi ya. Sampai mana tadi? Nggak tahu. Oh, Sampai perpustakaan. itu perpustakaan malam yang Nah. nggak nyata itu lah. Nyata. Dia masuk tuh ke dalam perpustakaan itu. Dan di perpustakaan itu ada perpustakawan ya yang ngejaga Oh, yang jagain, jaga namanya Satpam lagi Iya. kalau Satpam. Satpam. Bisa cewek. Oh, cewek. Nggak tahu, dia mah cewek. Nggak tahu. Boleh lah. Gue juga nggak tahu. ya udah lanjut aja Gitu ya. Iya. Mulai besok lu ke perpustakaan nih. terus nih si perpustakawan ini bernama Miss M. Miska. Oh, siapa? Miss M. Oh, Miska. Budek kan lu. Nah, si Miss M ini yang ngebimbing si Nora ini selama di perpustakaan. Si Miss M ini udah peringatin dia, udah kasih attention nih kalau gimana tuh? buku-buku yang ada di dalam warning kali. Kan peringatan. iya, Dia jaksa gaza. Iya, Nora itu. maaf ya. Terus ya. Nah, terus lupa kan jadinya? Iya, lupa mulu. itu dikasih peringatan. Attention. Warning. Kasih warning kalau buku-buku yang ada di dalam perpustakaan itu bukan buku sembarangan, jadi dia harus hati-hati Ngajiin dulu ya. enggak dong. Oh. Karena setiap dia ambil satu buku, dia ada bakalan monster. ada di kehidupan yang lain. Oh. Apa sih itu namanya kalau pindah dunia? Transmigrasi. Bukan. Isekai.
Anime. Emang lu tahu? Ya nonton dikit-dikit. Wibu. Bau bawang. Terus Akhirnya dia tetap mencoba tuh beberapa buku dan itu akhirnya tuh semua buku di perpustakaannya gitu. iya semua bukunya. Terus semua buku yang dia coba pasti dia akan ada di kehidupan yang lain. Setiap dia buka, dia masuk ke Buku kehidupan yang ada di buku. Nah, terus kalau dia masuk ke dalam buku itu balik laginya gimana? Iya. baca bukunya. Ya. Iya. Lanjutin nggak? Nah, Cepetan, lanjutin nggak? terus abis itu gue lupa kan jadinya. Yuk. Gue lupa mulu deh. Itu ya Yang masuk ke berdua. dalam buku Udah itu. tuh ya dia lupaan bikin ya kayak. Iya. Parah nih. Terus abis dia masuk ke dalam buku, di dalam buku itu dia bisa kembali kalau perpustakaan Temu itu pangeran. enggak, enggak. kalau perpustakaan itu masih buka. Kalau misalnya dia perpustakaan itu udah tutup, dia selamanya ada di situ. Jadi abadi dong. Sama. Jadi abadi kejebak di situ dong. Terus dia kejebak gak di situ? Ada pangeran datang ya, Ge. Ada Aku tidak tahu. Ih, spoil Tapi- dong. Tapi perpustakaannya katanya nggak nyata. Gimana tahu tutup bukanya? Emang ada jamnya? Makanya nonton, baca dulu supaya semuanya. Jawab. Ih, spill dikit lah. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, pada akhirnya dia mencoba satu buku dan di buku itu dia diberi kesempatan untuk memilih antara hidup dan mati. Aduh, bimbang banget ya. Nah, ya untuk kelanjutannya ya silakan baca sendiri. Oke, Keranjang kuning. keranjang kuning wajib banget baca. Abis ini kita dapat endorse ya, Ge. Amin. Lumayan bagi dua, ya Ah. nggak? Terus dari cerita itu tokoh favorit buat lo gitu deh. Tokoh siapa? favorit aku tentu aja Nora. Noranya aja. Noranya sendiri gitu. Iya, Noranya sendiri kan Oh, itu enggak, favorit terus banget. ada di dalam cerita itu tuh tapi ada tokoh-tokoh yang lain Ada gitu kan? ada kan? kakek-kakek, ada neneknya, ada kawan. Ada janda nggak? Nah, terus habis itu apalagi ya? Favoritnya si Nora. Terus ada nggak yang kayak satu kata atau hal yang bisa diambil dari buku itu gitu? Ada. Apa? Jangan. aja. Oh, Pilih nanti aja ya Oke. terakhiran ya. Terus kita lanjut aja nih ke ini nih sebelah Ada apa kita. Oke, siapa tuh namanya? Siapa tuh namanya tadi lupa. Tadi gue lupa. Ih, parah banget ya. Padahal tadi gue dari tadi. Ulang dikit aja. Sebut nama. Kenalin, nama gue Areta. Terus lu sama liburan tuh baca buku apa sih? Gue sih sama liburan cuma baca satu buku karena gue males. Iya, Males baca. Gue malas aku orang baca. gue megang buku juga enggak. Ya gue juga enggak. Dia juga megang buku. Ya udah lanjut. Jadi gue baca buku lanjutan dari series Bumi. Itu tuh buku keberapa? Terelie berarti ya. Iya, Terelie kan Gue ada di rumah gue baca. Ih, baca. Gak ada. Seru. Yang hijau nggak sih yang bumi? Iya, yang Bumi. Yang Tapi hijau aku nggak baca yang Bumi. Aku udah baca Lo lama. baca semuanya. Terus aku baca buku ke 8 apa 9 gitu. Banyak lah seriesnya. Iya, baik banget ya. Nih, Terus di sini gue lebih pengen ke satu buku. ya apa itu? Itu Nebula. Nebula tidak asing tapi gue nggak tahu. Nebula itu salah satu nama matahari nggak? Nama bintang nggak sih? Gue mau taunya Nebula yang di Marvel ya gue. Ih, enggak. Nebula. Nih yang biru-biru. Iya. Oh iya. Iya itu. Nggak nonton Marvel. Gak tahu kita apa nggak. Nonton. Udah nggak boleh promo. Gue nggak di endorse. Oh iya. Jadi di buku Itu Nebula judul ceritanya. iya. Oh iya terus. Jadi di buku itu pokoknya dikisahkan tentang 3 sahabat. Ih lanjut. Dikisahkan tentang 3 sahabat, 2 cewek, 1 cowok. Mereka berusaha buat satu cowok. iya. Mereka berusaha buat nyari portal ke klan yang nggak pernah dibuka oleh siapapun. Jadi klannya itu misterius. Oh, kayak nggak ada yang tahu gitu ya? Iya, portalnya tuh nggak ada yang tahu gitu. Nah, singkat cerita mereka udah ketemu portalnya, Iya. mereka buka, mereka masuk ke dalam, terus pokoknya terjadi sesuatu lah di antara mereka bertiga konflik. Apa tuh?
Cinta Aduh. segitiga pasti. Aduh, iya lagi kan. Dua cewek sama cowok. Mustahil. Enggak ada kan yang namanya temenan cewek sama cowok ya kan? Iya kan? Lu jangan jangan. Ya. Terus Nah, habis itu nah pokoknya karena cinta segitiga itu, karena friendzone lah intinya. ya. Akhirnya itu segitiganya gimana tuh? Siapa suka siapa, siapa suka siapa? sebut nama tokoh nih. Sok Nih, Nas. Selena, Mata, Tas. Selena suka sama Mata. Mata. Selena suka sama Tas. Tas itu cowok. Tasya. Tas. Salah. Selena suka sama Tas. Sama Tas. Tas ini cowok. Ya. Ya, Selena sama Tas. Tas suka sama Mata. Iya. Iya. Tas suka sama Mata. Selena suka sama Tas. Tas suka sama Mata. Nah, tapi mereka berdua saling suka. Terus yang ini Dianggurin. Dianggurin jadi back burner. kita hari. Jangan itulah, jangan membuka aib gue di sini. Oke, maaf. Jadi Selena suka sama Tas, Tas suka sama Mata, Mata sama Tas Saling suka. Heeh. terus dia biasanya tuh kalau sinetron nih orang ketiga pasti bertingkah. Nah, iya dia. Gue udah paham, hatam gue ceritanya. Jadi karena dia pokoknya. Iya kan? Enggak. Nonton dikit azab. Terus Jadi nih karena dia marah, karena cintanya nggak terbales tuh. pasti dia melakukan sesuatu ke si Mata. Enggak, mereka malah dia lebih parah. Kenapa Dia tuh? melakukan sesuatu kepada dunia paralel. Oh, dia ngancurin apa? Apa gimana tuh? Dia ngelakuin Baca nanti. Coba nanti kalian baca aja. Begigit nih buat sebel banget. Dia tadi disuruh baca-baca dulu. Kan biar seru, biar pada penasaran gitu loh yang nonton. Gitu loh. Buku. Seperti biasa cek link di bawah ini. Tolong ya editor kasih link apa gitu di sini ya. Ini keranjang kuning. Iya, keranjang kuning. Terus kan kita udah bahas nih dari Jauna tadi apa? Lupa keajaiban toko kelontong Namiya. Terus nih Akila tadi gua tahu nih Nora apa lu? ini Ya apa? Noraset ya. Ya makasih apa tuh judul? Dari Iya. Bahasa Inggris. Nah, ini Tadi apa tadi? Nebula. Nebula dari cerita itu kan setiap novel kan pasti ada kayak apa sih kayak quotes-nya gitu kan, terus kayak ada pesan moral, terus kalau nggak itu apa namanya kayak motivasi lah gitu, atau ada satu kejadian yang bisa kalian ambil gitu. Dari buku Coba tersebut itu ya. coba dari Akila deh, pesan moral yang dari buku itu tuh apa sih? pesan moralnya lebih bijak mengambil keputusan itu sih. Oh gitu. Dipikirin dulu ke Karena depannya. iya kalau misalnya keputusan yang kita ambil salah itu akan terjadi fatal. Oh gitu. Terus lu jangan gegabah kalau ngambil keputusan ya. Iya bener ya. Ya pinter. Nah, terus habis itu kalau Jauna nih, pesan moral apa yang bisa diambil dari buku si Jepang itu toko kelontong Namiya? Buku Jepang. Pesannya tuh kita sebagai manusia tuh pasti membutuhkan manusia yang lain. Oh, jadi kayak saling bergantung gitu ya. Kita saling tolong satu sama lain. Kalau sosial ya. Iya. IPS kali ah. Indri. Terus kalau berarti tuh, tapi kalau bergantung juga jangan bergantung yang Yang repotin banget Iya, ya. kalau tadi kalau yang ada Ada tuh teman gua. siapa tuh? Waduh. Ya, Sila lagi. Ya. Terus kalau dari Areta nih, apa yang bisa diambil dari si buku itu? Pesan moral gue sih ya, kalau jadi orang jangan egois aja sih. Oh iya sih, Selena ya. Iya, jangan egois jadi Cinta orang. segitiga dong. Dari sekolah aja. Tahu ya lu ya, Di Anonymous banyak tuh. Emang mainnya lihat. Lu main bump itu kali Tinder. Apa itu? Lu nggak tau Tinder? Sama ya, gue kayak Leo Match. Oh iya. Oh, lu pernah ya? Iya. Lu kok TG? Cakep. Cakep. Yes. Asik. Enggak. Ya. Ya. Pasang lagu Backburner. Hah? Editor pasang lagu Backburner ya. Jangan lupa back burner. Backburner. Aduh. Pasti semua teman-teman nih kayak Backburner tuh ada yang kayak Tersedih. iya udah kayak semuanya pasti gitu kan sih. Iya sih. Saya nangis Ih balon sayang. Gua mau kelihatan dongo di sini ya. Coba aja mau.
Nah, lanjut. Terus kayak kalau misal dari situ tuh menurut kalian tuh baca buku tuh penting banget gak sih? Penting apa gitu? Biar gak gabut. Kalau menurut aku sih penting banget. Masa gara-gara biar gak gabut doang? Gue gak gabut tidur gue. Bisa nonton film pulpen. Kan daripada terkena radiasi HP gara-gara main game terus kan. Baca buku gelap-gelap juga gak boleh. Iya. Ya udah jangan gelap-gelap. Iya juga. Ya. Apaan? Pemain apa nggak usah gelap-gelap. Bisa aja. Terus berarti tuh kayak baca buku tuh penting gitu ya. Terus Syam, lu baca bukunya di rumah. Jangan lagi mikirin cewek mulu. Cewek gua nih dan nelpon Bini kayaknya. Kita cewek lu cemburu nggak? Enggak lah. Kalau cemburu diapain? Paling ngambek dikit. Diapain kalau ngambek? Kayak gitu. Pasal banget sih Cok. Ah elah. Terus kayak kita pakai persentase kali ya, seberapa penting baca buku. Kalau bagi Jauna 80%. 20% itu mana kan? 20%-nya bisa Males. Jangan jujur-jujur gitu ah. Ntar kebuka. bener sih males deh. Iya, jangan jujur-jujur gitu. Itu rahasia negara. Iya, udah nggak jadi rahasia. Iya. 80%. Kalau Akila 90%. 90%. Kutu buku banget dia. Buku betul. Iya. Udah berapa banyak buku yang dibaca? Hah? Udah berapa banyak buku? Serak buku. Wah, ya itu berapa? Ya aku kecil kali, kecil. Nggak ngitungin. Iya. Berarti bisa bikin perpustakaan sendiri, ya kan? Terus kalau Areta Aku 85. 85%. Berarti around 80-90 lah ya. Nah, iya. Nah, terus Capek. banget gua. Pasti. Capek banget Sam. Dia nggak ada konsumsi apa mau minum nih asli. Ah elah. Sam. Aduh nggak ada jam maaf. Ada jam berapa? Ya udah jam segitu. Iya. Nggak berasa banget ya kita ngobrol-ngobrol dari tadi ya kan? Udah banyak bacot ini. Iya, dulu tapi bisa ya. Nah terus kok terus orang mudahan ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sampai sini dulu kali ya gitu kan. Tapi kita nih ambil ilmunya. Iya banyak kan dari pesan moral itu dari yang saling Yang egois. iya dan egois Yang- terus apaan saling makhluk sosial terus sama jangan Lebih bijak. jangan lebih bijak dari kita ngambil keputusan ya. Biasanya sih pemimpin gitu ya yang berkeputusan. Nah teman-teman semuanya pemirsa semuanya udah kayak pembawa TV gua. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih sampai sini aja ya kan. Seru nggak nih teman-teman? Seru nggak? Jadi sekali lagi di sini ada Jauna, ada Akila, ada Reta. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga. Podcast bersama kami. Podcast apa? Baru saja. Bincang-bincang asik ala 10.3. Sekarang gue, Tasya dan selaku pembawa acara podcast Bersegan mengundurkan diri. Kami mohon maaf bila ada salah. Dadah! Dadah.